Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan modul PLC dari praktikum LPDO. Kelompok kami terdiri dari Wildan Febri, Muhammad Usama Sahal, dengan saya sendiri Michael Montella, dan Bambang Permadi. Next. Overview. Di sini kita akan membahas tentang PLC dan juga transfer line. Next. Oke, PLC. PLC sendiri adalah singkatan dari Programmable Logic Controller, yang artinya adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Ada 2 jenis input card dari PLC, yaitu analog dan juga digital. Next. Lalu selanjutnya, apa itu transfer line? Transfer line sendiri adalah sistem manufaktur yang terdiri dari urutan mesin yang telah ditentukan sebelumnya yang dihubungkan oleh sistem penanganan material otomatis dan dirancang untuk bekerja pada keluarga suku cadang yang sangat kecil. Suku cadang dapat dipindahkan secara tunggal karena tidak perlu pengelompokan saat membawa suku cadang antar stasiun proses. Lanjut. Nah, untuk automatic conveyor transfer line itu sistem konveyor otomatis yang dirancang untuk mengangkut semua jenis produk. Karena berbagai sistem in-feed dan gripper memungkinkan untuk menyusun hampir semua produk, mulai dari sayuran, buah, dan daging hingga produk kemasan seperti sereal. Untuk diagramnya seperti ini, yang dimulai dari adanya perpet itu bergerak mengenai sensor 3, sensor 3, lalu berjalan dikarenakan oleh motor 3 itu dengan time settingnya mungkin 2 second, 2 detik, lalu akan bergerak menuju sensor 2 kan dengan motor 2. Oke, sama bergerak lagi menuju sensor 1 dan sensor 1. Ya, ini gambaran untuk diagramnya. Oke, lanjut saja. Untuk inisiasi komponen, untuk komponen input sensor 1 dengan alamat S1, komponen outputnya motor 1, alamat R1, time-nya M1, alamatnya T1. Itu juga sensor 2, S2, motor 2, R2, timer 2, T2. Sensor 3, S3, motor 3, R3, M3, T3. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel untuk metode sinyalnya, di mana yang pertama kita perlu mengisi kolom event. Pertama-tama, pada kolom event ini terdapat 6 baris. Nah, untuk baris pertama yaitu M1 plus, yang artinya motor 1 menyala. Kemudian baris kedua yaitu M1 min, yang artinya motor 1 itu mati. Nah, untuk baris ketiga, 4, yaitu M2 plus dan M2 min, yaitu motor 2 nyala dan motor 2 mati. Dan motor 5, baris kelima itu motor 3 plus, yang artinya motor 3 nyala, dan motor 6, dan baris ke-6 yaitu M3 min, yang artinya motor 3 mati. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi kolom event, yaitu kita perlu mengisi kolom input. Nah, untuk kolom input sendiri belum next. Untuk kolom input sendiri yaitu pada baris pertama yaitu S11, S20 dan S30, yang artinya
sensor 1 dengan indikator 1 itu menyala, sensor 2 dengan indikator 0 itu mati, dan sensor 3 juga mati. Kemudian baris keduanya S10, S20, dan S30. Nah, artinya sensor 1, 2, 3 mati dengan motor 1 mati. Baris ketiga sensor 1 mati, sensor 2 nyala, sensor 3 mati dengan event motor 2 nyala. Terus baris keempat sensor 1, 2, 3 mati dengan event motor 2 mati. Selanjutnya baris kelima sensor 1 mati, sensor 2 mati, sensor 3 nyala dengan event motor 3 nyala. Kemudian baris ke-6 sensor 1 mati, sensor 2 mati, sensor 3 mati dengan event motor 3 mati. Terus setelah mengisi kolom input, kita perlu mengisi kolom perubahan input. Nah, untuk mengisi kolom perubahan input ini didapat dari baris input yang sama dengan baris input yang sebelumnya. Contoh pada baris pertama yaitu S11, S20, dan S30. Dan baris sebelumnya yaitu baris ke-6, S10, S20, dan S30. Nah, dari baris ke-6 ke baris 1 terdapat perbedaan pada sensor 1 yaitu yang awalnya S10 menjadi S11. Maka perubahan input pada baris pertama yaitu S11. Kemudian pada baris perubahan input baris kedua yaitu bisa dilihat dari baris input kedua dan sebelumnya yaitu baris ke-1, di mana terdapat perubahan pada sensor 1 yang awalnya sensor 1 menyala menjadi sensor 1 mati yaitu yaitu S10. Maka perubahan input pada baris kedua S10 dan seterusnya berlaku pada baris-baris setelahnya. Next. Nah, setelah kita mengisi 3 kolom tadi, selanjutnya kita mengisi kolom timer. Nah, pada saat mengisi kolom timer terdapat perubahan pada susunan tabel, di mana bisa kita lihat bahwa jika S11 pada perubahan input S11 maka motor 1 itu menyala. Kemudian pada saat sensor 1 mati, motor 1 tidak langsung berhenti, masih menyala dan kemudian menyalakan timer 1. Nah, timer 1 menyala, maka timer akan mulai menghitung. Kemudian saat timer 1 selesai menghitung, maka motor 1 akan mati. Nah, ini berlaku juga pada baris-baris selanjutnya. Kemudian setelah mengisi timer yaitu kita mengisi kolom relay. Nah, di sini ada relay Y1, Y2, Y3. Nah, kita taruh relay Y1 di baris kedua karena pada saat sensor mati motor 1 tidak langsung mati dan menghidupkan timer 1 untuk menghitung. Baru setelah timer selesai menghitung, maka motor 1 mati. Next. Nah, dari tabel sebelumnya, maka didapatkan function-function ini. Nah, function ini bertujuan untuk mempermudah kita nantinya untuk membuat ladder diagramnya. Nah, yang pertama ada M1+. M1+ tadi motor 1 menyala sama dengan sensor 1 menyala di-AND-kan dengan Y1. Kemudian Y1 sama dengan S10 di-AND-kan dengan T1 mulai berhitung. Kemudian saat motor 1 mati sama dengan T1 mulai berhenti menghitung. Nah, ini ada kesalahan
ketik harusnya M2. Menjadi motor 2 M2 plus sama dengan S21 di-N-kan dengan Y2. Kemudian Y2 sama dengan S20 di-N-kan dengan T2 mulai menghitung. Nah, selanjutnya M2 min sama dengan T2 berhenti menghitung. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini M3 harusnya, salah ketik, mohon maaf. M3 plus sama dengan S31 di-N-kan dengan Y3. Kemudian Y3 sama dengan S30 di-N-kan dengan T3 mulai menghitung. Kemudian untuk M3 min sama dengan T3 berhenti menghitung. Next. Oke, berikutnya adalah untuk pemasangan dari PLC sendiri dan wiringnya. Seperti yang bisa dilihat dari foto ini, yang di kiri bawah ini adalah PLC-nya, lalu ini adalah komponen penunjangnya seperti adanya tombol push button. Di sini kita tidak menggunakan sensor, tapi kita menggunakan push button sebagai sensor aktuatornya untuk menyalakan atau mematikan motor listriknya dengan ditandakan adanya lampu atau buzzer. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah foto lebih dekat dari wiring dan juga PLC-nya. Bisa dilihat untuk komponen yang tengah ini sendiri itu adalah power supply-nya. Nah, untuk yang hitam ini itu digunakan sebagai ground-nya. Lalu untuk merah sendiri itu untuk kabelan untuk penyambungan dayanya. Bisa dilihat dari yang diagram sebelumnya itu kita mempunyai 3 input. Sini bisa dilihat ada 3 input. Itu input itu dari sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Lalu selanjutnya adalah untuk video simulasi sendiri saya akan percepat untuk mempersingkat waktu. Dari sini bisa dilihat bahwa wiring yang sudah dipasang, dan saat ini push button nyala atau sensornya kena, nah ada buzzernya dan ada lampunya. Ini menandakan buat adanya pergerakan dari motor karena kita tidak menggunakan dinamo atau motor. Jadi kita tandakan dengan adanya suara buzzer dan juga lampunya menyala. Gitu. Nah, ini adalah video simulasi laddernya. Sudah dilihat hampir sama seperti yang di screenshot tadi yang sudah dijelaskan oleh Wildan. Ini ada push buttonnya, kita menggunakan 3 push button, lalu ada 3 timer, bisa dilihat. Nah, ini saat disimulasikan kita menggunakan timer selama 2 detik. Ini bisa dilihat detiknya berjalan sampai 2 detik. Nah, baru dinamo atau motornya itu yang nyala. Ini ditandakan dengan daya warna biru ini, itu nyala. Di simulasi kita menggunakan buzzer dan lampu, jadi bisa didengarkan ada suara pip seperti itu suara buzzer. Sekian adalah video simulasi, lalu penjelasan simulasi dan juga modul PLC dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan minta maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.